Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya lancar dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin, masya Allah. Baik, Yai, kita langsung ke topik pembahasan ini, Yai ya. Dari apa yang terjadi ya. Ini judulnya adalah tentang respon suami istri dalam mengelola cinta, ya. Wah, ini gimana ini? Ya, masya Allah. Baik dulu reflektor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Semarkan MAG. Monggo ya, Indi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta, khususnya di program Ngaji Katrisnan Radio El Victor yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Ya Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berbagi ilmu, berinteraksi, berkomunikasi melalui radio El Victor. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Respon suami istri dalam mengelola cinta. Rumah tangga itu adalah organisasi cinta. Organisasi cinta ya. Unsur utama yang berperan dalam mengorganisir cinta di dalam rumah tangga itu adalah suami dan istri. Makanya lalu di sini hubungannya dengan respon suami dan istri dalam mengelola cinta. Suami istri menikah kan tentu berangkatnya dari cinta kan? Iya, betul. Kemudian dari cinta itu sepakat untuk menuju ke pernikahan. Nanti kalau sudah menikah itu kan nggak selesai. Kan tetap harus ada cinta yang dikelola. Berkelanjutan ya. Ada cinta mawaddah, ada cinta rahmah itu. Kemampuan untuk mengelola cinta mawaddah dan rahmah itu ya itu akan berdampak pada tujuan yang ini capai, yaitu sakinah. Tapi ketika ketidakmampuan pasangan suami istri mengelola cinta mawaddah dan rahmah itu, yang terjadi adalah kebalikan. Bukan sakinah, tapi bisa juga menjadi huru-hara dalam cinta. Ya Allah. Atau sengketa dalam cinta. Karena kalau sudah menjadi suami istri itu kan makna cinta kan bisa bergeser. Dari makna cinta yang indah, cinta cerita indah dan tetap abadi. Itu ketika masih pacaran gitu. Ya, masih belum. Lalu kalau sudah menjadi suami istri itu kan cinta maknanya bisa berubah. Cinta cerita indah tidak abadi. Ya harapannya abadi, tapi kan kadang tidak abadi. Indahnya itu gitu lah. Yang itu kan tergantung bagaimana cara mengelolanya tadi itu. Masya Allah. Oke, jadi ketika suami istri menikah dengan modal cinta, selanjutnya kan cinta harus tetap ada dalam bingkai rumah tangga antara suami istri itu. Nah ini dikelola secara bijak. Bijak artinya ya secara hukum benar, kemudian secara moral, secara akhlak itu juga baik atau tidak baik, itu yang jadi ukuran. Makanya di Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 19 itu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah hunna itu pasangan-pasanganmu ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini kan hubungannya dengan mengaplikasikan tadi itu, mengelola cinta.
Nah, antar suami istri tadi makna cinta itu kan bergeser ya, cerita indah atau tadi. Lalu ketika sudah menjadi suami istri itu cinta itu bisa bermakna tidak abadi bisa, tapi juga bisa bermakna yaitu hubungan mesra antara hak dan kewajiban. Suami istri ini ya. Iya kan? Hak dan haknya suami, haknya istri itu kewajibannya suami, haknya suami kewajiban istri. Antara hak dan kewajiban itu dikelola bersama secara bijak, secara adil, secara proporsional. Walaupun nanti dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ada yang cenderung lebih fokus pada mawaddah, tapi pada kesempatan tertentu mungkin lebih didominasi oleh rahmah juga gitu. Jadi dua-duanya ini ya? Iya, diaplikasikan bersama-sama secara bijak tadi itu. Ya katakan kalau mawaddah itu hubungannya dengan cinta nafsu. Mawaddah itu cinta yang hubungannya dengan kepentingan, begitu loh ya. Makanya cinta kan selain tadi hubungan mesra antara hak dan kewajiban, maka cinta juga bermakna hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Kepentingan suami dari istri, kepentingan istri dari suami. Iya kan? Bisa dipadukan dengan mesra. Kalaupun tidak bisa mesra, mungkin salah satunya nanti ada yang mengalah gitu. Bisa kan begitu? Namanya bijak itu kan begitu. Ngalah bukan berarti kalah, bukan berarti salah gitu. Jadi mungkin itu jalan solusi untuk untuk selamat bersama-sama gitu. Hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Cinta juga bermakna hubungan mesra antara ego dan ego. Ego juga ya. Egonya suami nyambung dengan istri, egonya istri nyambung dengan suami dong. Kan mereka kan sama-sama punya ego. Lah ketika egonya kepentingannya nggak nyambung, itu disitulah maka muncul kemungkinan adanya konflik itu. Konflik ini kan juga harus segera ada solusi. Tapi kalau sudah terus numpuk, maka salah satu pihak yang merasa tidak pernah mendapatkan haknya, atau kalau hubungannya dengan persoalan hormat dan tidak hormat itu, kalau masing-masing merasa terdolimi, tidak kuat, akhirnya memuncak nanti pada sesuatu yang bersifat emosional. Ketika sudah emosional itu nanti logika nggak bermain. Nggak bermain ini ya. Kalau logika itu kan berpikir tentang resiko, apa akibatnya, resikonya apa, akhiratnya apa, untuk anak-anak itu kayak apa. Tapi kalau sudah emosional itu kan gelap, saat itu kayak apa yang muncul dari perasaannya, yang hatinya, yang emosional tadi itu segera ditumpahkan. Kayak kalau sudah marah itu kan ingin menghabisi pasangannya. Kenapa? Karena merasa terdolimi, atau sebagaimana mungkin istri yang merasa terdolimi terus ingin menghabisi suami, kan bisa begitu. Sehingga bisa berbalik, yang dulu dibayangkan cinta itu adalah kesejahteraan, cinta itu adalah surga, iya kan, rumah tangga itu adalah surga, tapi kok bisa seperti neraka gitu. Kan bisa begitu, tidak terkendali. Maka disitulah perlu antar suami istri itu mengelola rumah tangga itu tidak semata-mata berdasarkan emosi, berdasarkan ego semata-mata, bukan berdasarkan kepentingan individunya sendiri. Kalau masing-masing hanya egonya yang jadi ukuran, masing-masing hanya kepentingannya jadi ukuran, tanpa melihat faktor bagaimana pasangannya, kondisi pasangannya, ya kan, maunya sendiri jadinya. Maka itu berlaku, wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu diperlakukan secara ma'ruf. Dari sisi hukum itu benar salahnya diperhatikan, dari sisi akhlak moral itu baik dan buruknya diperhatikan, terus dari sisi tujuan bersama itu juga menjadi satu ukuran. Tujuan bersama kan bahagia, sakinah. Nah, sakinah itu kan bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat. Sakinah juga di situ bukan semata-mata untuk diri suami, diri si istri, tapi juga hubungannya dengan keluarga nanti kayak apa.
Nah kan komponen rumah tangga kan bukan hanya suami istri saja. Tapi yang paling menentukan kan perjalanan rumah tangga itu kan suami istri. Nah, bagaimana karakter suami istri? Bagaimana karakter suami itu antar masing-masing ketika mengelola cinta itu. Itu kan sangat berpengaruh. Maka penguatan cinta itu juga hubungannya dengan ego, penguatan cinta hubungannya dengan karakter, penguatan cinta itu hubungannya dengan hak dan kewajiban. Nah ini semuanya kan harus ada dasarnya. Satu sisi hukum, satu sisi itu adalah juga akibat yang akan diperoleh yang dituju itu apa dalam rumah tangga itu. Contoh kalau seorang suami itu, seorang istri itu umpamanya hanya menuntut kepentingan dirinya, gaya hidupnya yang terpenuhi, ini idealnya dia itu seperti apa, suami itu harus mesti begini, tanpa peduli dengan bagaimana kemampuan dan kondisi suami. Karena kita istri kan semuanya sendiri. Dan dalam rumah tangga kan nggak bisa. Istri hanya mementingkan dirinya sendiri itu tanpa peduli dengan kondisi si suami. Sebagaimana si suami juga begitu. Nggak boleh semata-mata nuruti perasaannya sendiri, kepentingannya sendiri, maunya sendiri, tanpa peduli dengan bagaimana kondisi istrinya dan kemungkinan keluarganya. Jadi harus itu dipadukan antara ego dan empati itu muncul. Nggak boleh jomplang ya. Iya, ya pokoknya di pola bagaimana kapan saatnya itu harus lurus, kapan saatnya harus ada, iya kan, mengalahnya barang itu. Ya kayak kasus beberapa tahun yang lalu itu ya kasus ada seorang istri yang membakar suami. Kan kembali kan gitu kan? Iya. Itu karena di dalam pandangan si istri itu suami itu hanya ngurusin dirinya sendiri, kepentingan sendiri. Istri sementara berjibaku dengan anak-anaknya ini, kebutuhan ini, sementara si suami itu hanya sesuai dengan nalurinya sendiri, pikirannya sendiri, sampai termasuk kan ikut judi barang waktu itu kan. Terus istrinya kan akhirnya respon dengan sangat emosional kan. Tanpa memikir ya. Akalnya sudah hilang, terkalahkan oleh emosi tadi itu, marah segala. Bakar. Ya maunya kan hanya nakut-nakuti aja itu. Nah suaminya sudah kadang merasa memang bersalah, ya kan diam aja gitu. Termasuk ketika ditakut-takuti dengan apa itu, api itu. Iya kan? Api itu akhirnya terbakar. Disiram dengan bensin ya. Dengan bensin kan waktu itu. Ya. Alasannya ya ketika ditanya itu ya memang itu hanya untuk nakut-nakuti aja. Tapi kan luar biasa dampaknya itu. Iya, nggak terpikirkan ya. Terbakar, suaminya meninggal, terus dia harus masuk penjara, terus akhirnya anaknya bagaimana? Terlantar kan? Kenapa emosional? Sebagaimana juga kasus yang barusan terjadi itu. Karena gaya hidupnya istri itu yang tinggi, ya mungkin karena mengikuti medsos itu kayak apa, tren kayak apa. Sementara tidak bagaimana melihat kondisi si suami, yang sebetulnya suami juga sudah berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kemampuannya kan begitu. Sesuai dengan kemampuannya ya. Tidak menterlantarkan itu juga kan, cuman kemampuan seperti itu, tapi tidak seimbang dengan gaya hidup istrinya itu. Terus menerus akhirnya kok seperti itu, bahkan kemungkinan lalu gara-gara tuntutan seperti itu, lalu kemungkinan istri itu lalu merasa tidak mendapatkan support biaya hidup yang memadai dari suaminya, lalu kemungkinan dia ketemu dengan laki-laki buaya darat. Bisa saja kan bisa ketemu dengan laki-laki yang moralnya juga tidak baik, terus mungkin memberikan bantuan terus dia bisa saja begitu. Nah ketika ini suami tahu dia sudah berupaya tapi memang kemampuannya seperti itu, terus istri gak seperti itu kan, akhirnya kan muncul rasa emosi dan marahnya. Nah ketika itu kan yang dominasikan emosi akhirnya. Akal sudah gak bermain lagi. Kenapa? Karena emosi yang sudah ada. Akhirnya kan di depan seorang suami kan istri itu sudah musuh. Perlu dimusnahkan. Karena apa? Karena sudah menyakiti, mencapek-capek harga diri seorang suami. Iya, marwah. Tidak terkendali, akhirnya tadi itu melakukan sesuatu yang sangat emosional, termasuk kemungkinan mendolimi, dan kemungkinan lalu karena tidak terkendali, apalagi juga dibantu oleh
orang tuanya si perempuan itu, ya kan, semakin memuncak marahnya kan, wes, lalu sampailah terjadi kasus kriminal kan gitu kepada istrinya, lalu berdampak nanti kepada anaknya kan jadinya juga itu. Ya Allah. Logika kan sudah nggak main kalau udah begitu. Maka itu apa? Diperlukan yang namanya bagaimana ukuran setia itu di situ. Ukuran setia ya. Ya, ukuran setia suami istri pada suami itu. Yang dimana setia itu kan ya setia dalam suka maupun duka. Ya kalau dalam suka saja ya ngake tunggali. Ngake tunggali ya. Tapi kalau di dalam hal kesulitan itu kan ya nggak gampang orang itu tetap setia itu. Akhirnya kan cari sendiri-sendiri, egonya sendiri. Kenapa? Karena didominasi oleh mawadahnya semata, oleh egonya semata, oleh nafsunya semata, lalu mengesampingkan bagaimana kepentingan pasangannya. Di situ terjadi konflik, terjadi yang namanya sengketa, terjadi namanya huru-hara, bahkan akhirnya bencana dalam cinta. Kenapa? Karena ketidakmampuan mengelola cinta antara suami istri. Karena itu cinta antara suami istri itu antara rasa dan logika itu harus berjalan. Suatu saat perasaan mendominasi, tapi pada kondisi tertentu suatu saat logika juga bisa mendominasi, perasaan terkurangi, tapi yang dominan itu. Tapi kalau hanya satu sisi saja, ya nggak ma'ruf juga. Hanya nafsu saja, ya nggak ma'ruf. Kalau hanya akal saja tanpa nafsu juga nggak ma'ruf juga. Artinya salah satu pihak kalau hanya itu saja. Katakanlah contoh, agama mengajarkan kita harus betul-betul dekat dengan Allah. Ini melalui ibadah-ibadah itu. Ada yang namanya ibadah individu kan. Tapi kan dari ibadah itu kan tidak boleh menyampaikan perasaan kepada pasangannya. Karena ingin dekat dengan Allah, akhirnya apa? Siang puasa, terus gak nyemet gawe, terus malam tahajud, itikaf, terus istri terlantar kan? Ya itu kan? Iya. Ya semata-mata hanya ingin mencari kebaikan di hadapan Allah. Tapi padahal kebaikan di dalam Islam itu kan kebaikan kepada Allah itu kan juga ada proporsi kebaikan dengan sesama manusia, termasuk kepada orang yang wajib untuk diperbaiki, mendapatkan kebaikannya, termasuk mendapatkan nafkah. Nah, dapat nafkah dari mana? Ya bekerja. Lah kalau orang hanya fokus di masjid terus gak bekerja terus gimana nanti? Iya kalau sudah tingkatan malaikat datang sendiri memberikan duit, kan nggak juga. Makanya kan pernah seorang sahabat ditegur gitu itu. Ya gara-gara itu tadi itu fokus di masjid, musola kami kerja, anaknya terlantar, istrinya terlantar, mengadu kan. Si istrinya mengadu ke Nabi. Iya kepada Rasul, gimana solusi? Apa memang begitu yang baik itu dalam Islam itu? Ukuran soleh apa ya seperti itu gitu loh. Rasul akhirnya marah. Kamu pulang ke sana, pekerja itu untuk suamimu, untuk istrimu, itu anakmu itu juga ibadah. Ibadah itu gak hanya di sini, gitu loh. Nah, karena waktu itu fokusnya hanya kepinginnya dekat dengan Allah, dengan ibadah-ibadah makhluk itu. Sementara kita itu dalam kehidupan itu ada ibadah yang namanya ibadah makhluk murni, komunikasi individu dengan Allah. Tapi kan ada ibadah sosial, makhluk. Harus dikolaborasikan itu antara makhluk dan makhluk, antara ibadah murni dengan yang tidak murni tadi. Nah, hubungannya dengan mengelola cinta antar suami istri itu adalah ibadah yang ghairu makhluk, yang tidak murni. Maka mencari nafkah itu juga bagian daripada ibadah. Dua-duanya harus berjalan secara proporsional gitu loh ya. Tidak harus sama, enggak. Ya kalau harus sama ya sulit juga. Ya katakan kalau ibadah kita itu yang murni itu adalah sholat itu. Nah, terus kalau bekerja kita juga ukur dengan waktunya sholat. Katakan satu hari itu jam. Bekerja itu 8 jam. Supaya adil, terus nanti di hadapan Allah 4 jam, di hadapan kerjaan itu 4 jam. Ya enggak proporsional juga karena gitu. Jadi disitulah maka mengelola cinta itu hubungannya dengan satu sisi ibadah makhluknya kayak apa, satu sisi ibadah sosialnya kayak apa.
kalau memang akhirnya ibadah ghairu mahdhu itu lebih banyak waktunya, itu Allah kan sudah tidak serta-merta marah gitu. Karena itu Allah mewajibkan ibadah mahdhu itu kan melalui sholat. Nah sholat itu kan hanya 5 kali sehari semalam itu. Itu pun tidak dituntut harus waktunya sekian jam sekilas sholat itu kan enggak. Ya, sesuai dengan syarat rukunnya saja. Bahkan kalau hubungannya dengan sosial, hubungannya dengan pekerjaan juga, orang bekerja, orang sholat pun apalagi bagi imam itu kan sudah harus perhatikan juga kepentingan makmumnya. Iya kan? Itu kan hubungannya dengan apa? Karena makmum itu juga orang sosial yang mungkin ada bekerja, mungkin ada yang anaknya sakit, apa. Nah gitu. Allah sangat mentoleransi. Makanya lalu dalam kondisi yang musafir, ibadah mahdhu itu tadi juga ada kerukhsah. Keringanan ya. Termasuk boleh jamak, termasuk boleh qasar. Kayak gitu-gitu itu. Tapi intinya itu hidup manusia itu bisa dikatakan 80%, 90% itu adalah ghairu mahdhu. 80% ya. Ya bisa lah, lihat aja sekarang itu. Nah, kayak seperti ini kan ibadah ghairu mahdhu kayak seperti ini. Iya kan? Iya. Terus nanti ketika salat duha mahdhu kan. Nah, salat duha dengan kesempatan saya sekian 1 jam kan, misalkan. Dengan yang duha itu kan tidak harus sama dengan waktunya ini. Iya. Karena dia harus mikir yang lain lagi, ada kegiatan yang lain lagi. Nah, hubungannya dengan suami istri juga begitu. Yang namanya proporsional, yang namanya adil itu tidak harus persis paru biak gitu ya. Kapan saatnya suami itu perhatian urusan-urusan rumah tangga, anak dan istri. Kapan saatnya suami itu fokus pada urusan komunikasi dengan Allahnya. Itu yang tergambar. Dzuribat alaihimu dzillatu aynama thuqifu, dilimpahkan kepada mereka kehinaan dimanapun berada, kecuali mampu menjalin komunikasi yang baik. Ya kan? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, hablum minallah wa minan nas itu tentu tidak harus tadi itu harus paruh biak gitu loh ya. 4 jam untuk dengan Allah, 4 jam dengan pekerjaan dan tidak begitu. Ya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Rasul itu yang memberikan penjelasan. Komunikasi mahdhu dengan Allah itu di antara lalu sholat. Nah, sholat itu tidak harus dituntut sama dengan jamnya bekerja gitu. Jadi proporsional itu di situ, adil juga di situ. Yang tidak adil itu ya terus sholat harus waktunya sama dengan ketika bekerja. Atau sebagaimana yang tidak adil itu apa? Karena fokus pada pekerjaan terus akhirnya sholat diterlantarkan. Sholat nanti aja. Itu ya. Nah, kita kembali kepada persoalan suami istri. Maka kemampuan suami istri mengelola cinta, mengelola akal, mengelola perasaan, itu bagian daripada kebijakan dalam cinta, bijaksana dalam cinta. Itu juga punya dengan tadi itu respon suami istri dalam pengelolaan cinta. Bagaimana kalau responnya keliru, ya seperti itu akhirnya punya tindakan yang keliru dan berdampak pada sampai akhirat. Tapi kalau dia mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan akal, dengan kemungkinan nanti dampaknya kayak apa, akhiratnya kayak apa, benar salahnya dia benar baik, itu kan akhirnya agar kendali. Tapi kalau emosi pasangan suami istri itu juga tidak diimbangi oleh pasangannya, ya tadi itu. Jadi gelap. Aku tak rewangi koyok ini malah dari selingkuh ini. Nah, ketika itu kan sudah nggak mampu untuk mengendalikan itu tadi. Kenapa? Karena persoalan sudah sangat terlalunya si istri umpamanya gitu. Iya kan? Sebagaimana istri yang sudah merasa tersakiti, sudah terdolimi oleh suaminya seperti itu kan juga akhirnya nggak terkendali juga. Maka penting untuk membahas tentang respon cinta antara suami istri itu. Respon cinta suami istri bagian daripada upaya untuk menjaga perjalanan cinta antara suami istri itu. Kan suami istri kan memadukan emosi dan emosi. Memadukan antara akal dan akal. Nah itu antara kepentingan dan kepentingan. Ketika ini semuanya nggak nyambung, nggak mesra, udah angel itu. Rentan ya. Sakinah juga bisa sulit itu.
Itu nggih. Nggih. Oke, mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Masya Allah, nggih. Ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan Yai. Nggih. Kita yang pertama ya. Ini kaitannya juga yang tadi disampaikan ya, memadukan ya, respon cinta suami istri dalam cinta ini tadi ya. Ya, ini sudah ada satu dari Pak Sunario Buduran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ishak, saya Sunario. Saya mau menanyakan perihal lamaran ya. Abang ipar saya mau punya hajat lamaran anak perempuannya, tapi lokasinya di kafe. Padahal punya rumah sendiri. Sewaktu saya tanya kenapa harus di kafe, jawabannya anaknya yang minta. Yang saya tanyakan satu, apakah lamaran itu suatu kesakralan di dalam Islam dan juga adat Jawa? Dan yang kedua, gimana pandangan agama Islam dan adat Jawa? Terima kasih Pak Yai atas pencerahannya. Ya. Lamaran itu syariat. Syariat ya. Ya. Berarti di dalam Islam namanya khitab, lamar. Nah, tentang bagaimana tempat lamaran itu tidak ditentukan dalam Islam. Tempatnya mau di rumah, mau di kafe ya, apa di kafe, hotel, apa di restoran, itu ya tergantung kemampuan, tergantung kenyamanan, kesepakatan. Umpamanya ngundang beberapa orang untuk waktu lamaran itu untuk ke sana, terus nanti itu di rumah kok kelihatannya sempit jalannya, nggak bisa dilewati sepeda motor atau mungkin nggak bisa dilewati mobil. Terus nanti kalaupun mau mobil nanti itu rombongan juga akan mengganggu ke jalan umum, namanya gitu akhirnya. Terus disepakati cari tempat yang sekiranya longgar parkirnya, terus distribusian juga ada dari sisi penyediaan konsumsi sudah ada yang menanganinya karena keluarga sudah fokus urusan iki, terus mengambil tempat di mana, di kafe atau di apa, itu yang penting tidak ada unsur kemaksiatan, yuk silahkan. Nggak apa-apa ya, nggak ada sakralnya ini ya. Iya, mungkin kalau bisa ya di rumah, tapi kan di rumah tadi kan tidak serta-merta begitu, tapi juga hubungannya dengan masalah jalan tadi, hubungannya dengan fasilitas, hubungannya dengan kenyamanan kan juga penting juga. Kalau namanya diambilkan di masjid lamaran itu ya monggo-monggo aja. Tapi kalau di situ nanti ada juga aspek-aspek hal yang perlu dijaga, kemungkinan nanti jamaah itu tidak semuanya dalam keadaan suci, artinya ada yang haid apa itu kan, lalu kan menjadi pertimbangan gitu loh. Maka itu perlu dibicarakan bersama. Ya, yang jelas itu lamaran itu sesuatu yang syariat, tapi teknisnya itu bersifat sosial. Ya. Mohoiru mahdho. Seperti menikah itu adalah syariat, tapi bagaimana teknisnya, syarat rukunnya terpenuhi, lalu bagaimana harinya, bagaimana di mana tempatnya resepsi itu terserah gitu. Gitu deh ya. Monggo dibicarakan antar pihak keluarga, laki dan perempuan itu di mana. Kalau kebetulan yang dilamar itu kan pihak perempuan. Lalu perempuan itu mempertimbangkan speknya di mana ya nanti kita menerima tamu lamaran itu. Nah, di situ kan hubungannya dengan tadi itu. Lebih layak di mana. Merasa ya udah. Saya kapan juga gitu. Ketika ada lamaran, tapi kan dalam lamaran itu kita sudah diminta untuk memberikan wejangan kepada calon mempelai berdua itu kan gitu. Kebetulan diundangnya di resto, di rumah makan. Setelah itu baru makan-makan. Ya akhirnya juga nggak ribet juga keluarga gitu loh. Simpel ya, uangnya gitu loh. Terus keluarga bisa datang semuanya, tempatnya juga tidak mengganggu yang lain. Lo kan gitu semuanya. Jadi pertimbangan. Insya Allah. Itu nggih. Silakan itu namanya ghairu mahdho, yang tidak murni ibadah dengan Allah, tapi berkaitan itu maka silakan teknisnya itu bisa dibicarakan bersama. Itu Pak Sunario Buduran ini ya. Baik, boleh selanjutnya Yai dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mas Ishak jangan disebutkan namanya. Dari Ibu A ini ya, mau menanyakan kepada Pak Yai. Yai, kalau suami itu malas-malasan, istri itu sudah tidak bisa sabar,
Gregeten, apa ini? Gregeten, Iya. karena juga ada kebutuhan anak dan kebutuhan yang lainnya. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau misalkan sebagai istri kemudian mangkel gregeten itu memiliki indikasi tidak soleha dan tidak mendapatkan kunci surga dari sang suami atau ridho suami? Gimana ya? Mohon penjelasannya, Nggih. Mangkel, gregeten, tersinggung itu manusiawi itu. Apalagi hubungannya dengan hak-haknya yang tidak dipedulikan oleh pasangan. Rasa muncul gregeten apa di hati itu. Iya. Bojoku kok koyo ngene istilahnya, Masya Allah rasanya. Kak bojo ngono tak. Sikat. Ya. Kalau masih dalam sebatas di hati itu memang perlu yang namanya apa itu namanya mengendalikan emosi. Kan ada di Al-Quran itu wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu untuk menahan rasa jengkel, rasa marah. Artinya selama itu hanya di dalam rasa, ditahan, tidak dilimatkan dalam bentuk tutur kata, tidak dilimatkan dengan bentuk perbuatan yang emosional, ya wajar-wajar aja. Ketika itu dikembalikan kepada astagfirullah. Ya Allah, cukup kayak gini. Oh, mungkin ini ujian ya aku. Artinya kan nanti bisa saja suami itu diuji oleh istri atau istri diuji oleh suami. Ini sering bunyi. Bisa saja suami istri sama-sama diuji dari kondisi yang lain. Insya Allah. Memang bisa saja innama amwalukum waladukum fitnah. Itu ya, bisa kan? Ya. Bisa kan ya. Orang terdekat kita. Ya. Istri bisa menjadi fitnah dari suami atau suami bisa menjadi fitnah untuk istri. Anak juga bisa begitu. Nah kalau sifatnya masih di dalam perasaan itu apa ada rasa dongkol, ada masa emosi. Nah kemampuan untuk mengendalikan itulah bagian daripada kesolehan atau tidak soleh itu. Tapi kalau sudah meluap-luap karena emosi terus melakukan tindakan-tindakan yang justru akhirnya menimbulkan perusakan budaya, sampai tingkatan kemarin ada yang suami membunuh istri atau kebalikan istri membunuh suami, ya itu kan sudah di luar batas nalar kewajaran syariat gitu loh. Sehingga di situ berdampak pada soleh atau tidak soleh. Tapi kalau masih rasa marah, dengkol di dalam hati itu manusiawi, ketika mampu mengendalikan itu bagian daripada orang yang soleh itu di situ. Orang yang takwa juga begitu, wal afina aninas, memberi maaf, kadhimil ghaidh. Terus kalau mau melumpuhkan marahnya itu juga tadi itu sampai tingkatan kayak apa, dampaknya kayak apa. Gitu. Maka jangan semata-mata dikendalikan oleh emosi, akalnya. Atau saat itu di situ apa tadi, wudu, sholat, sujud dan kursi Allah, ya Allah. Itu ya caranya melampiaskan ya. Terus nggak bojone. Ya bisa saja itu bagian daripada teguran Allah lewat suaminya. Ya mungkin dulu-dulunya itu ketika memilih atau menentukan pasangan suami istri itu, supaya hanya semata-mata berdasarkan perasaannya, tanpa dulu kemungkinan berkonsultasi dengan Allah melalui istikharahnya gitu. Bisa saja kan begitu. Iya. Berat ya ini ya. Aku kuasa kowe suami, tapi bojoku koyo ngene. Wah ya. Atau kemungkinan si suami sudah berupaya begini, tapi istriku koyo ngono ya wis. Disitulah maka nanti itu hubungannya dengan umpamanya sampai ke tingkatan perceraian itu. Apakah perceraian yang diajukan oleh istri itu menggambarkan kedurakan? Ya belum tentu. Oh, belum tentu ya. Ya kan kalau memang perceraian itu karena persoalan-persoalan yang sudah menyangkut persoalan hukum persoalan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi, terus lalu hak istri nggak dipenuhi, itu adalah dia menggugat. Itu kan bukan sesuatu yang dianggap durhaka. Yang durhaka itu kalau hak itu sudah dipenuhi oleh suami, ya dipenuhi dalam diusahakan dipenuhi, tapi lalu karena dasarnya yang namanya keinginan itu kan kadang-kadang terbatas. Lebih tinggi. Terus lalu emosi dari itu lalu menggugat. Nah, itu bisa durhaka. Kenapa? Karena haknya sudah penuhi walaupun tidak maksimal. Tapi kalau sudah nggak pernah dipenuhi terus teraniaya, nah menggugat itu ya bagian daripada hak untuk untuk mendapatkan keadilan itu ya berarti ketika itu durhaka. Gitu. Jadi nggak semata-mata mengajukan perceraian atau gugatan itu mesti durhaka. Enggak, tergantung ininya. Motivasinya dan alasan-alasannya itu kenapa itu.
Insyaallah. Nggih nggih nggih. Itulah sejuta problem rumah tangga dan solusinya gitu. Masyaallah. Baik, Yai ngapunten karena waktunya terbatas ini ya. Nggih, mungkin. Mudah-mudahan kajian ini ada nilai manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Rabb. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi